Hai teman-teman, saya Alfonso Naungan dari program studi teknologi rekayasa internet. Di sini saya akan membuat sebuah Laravel CRUD, di mana teman-teman siapkan folder untuk mengisi sebuah file Laravel CRUD. Kita akan jalankan perintah pada terminal jalankan Composer create project. Setelah menjalankan create project itu selalu dilakukan, maka kita akan jalankan yang namanya Laravel tersebut. Kita akan buka cd Laravel CRUD. Selanjutnya untuk menjalankan Laravel project kita akan jalankan perintah php artisan serve. Terminal kita akan menjalankan storage link, di mana storage link ini kita jalankan pada terminal. Lanjut ke konfigurasi database. Setelah diubah nama database-nya, kita tinggal save. Selanjutnya kita ke model dan migration. Di terminal ketikkan php artisan make model post m min m, maka akan muncul dua buah file, yakni post model, post dalam model, dan post table di dalam migration. Oke, setelah itu teman-teman bisa menambahkan field table. Kita membuat field table untuk menambahkan field dalam file migration. Sini kita akan buka create post table di dalam database migration. Create post, mengubah sesuai dengan yang tadi. Di bagian public function app, get field image yang mempunyai tipe data string, dan title yang mempunyai tipe data string, dan konten mempunyai tipe data teks, di mana konten ini akan berisi banyak, maka dia di sini ditaruhnya tipe data teks, teman-teman. Setelah diubah, di sini penjelasannya menambahkan 3 field baru, teman-teman. Oke. Sekarang konfigurasi mesh achievement, di mana memungkinkan kita untuk mengizinkan sebuah field dari tabel yang kita buat tadi. Teman-teman buka model post, kemudian ubah kode seperti ini. Kita buka model post dulu, teman-teman. Model di bagian app models, dan di bagian post. Oke, di sini kita akan ubah sedikit, yakni di dalam di dalam class post external model use has factory, bahwa protect variable yang kita buat tadi akan berisi image, title, dan konten. Oke, teman-teman, setelah sudah kita save, kita menjalankan migration, di mana kita akan menjalankan perintah migrate untuk melakukan proses generate table post beserta fieldnya, teman-teman, ke dalam database. Silakan teman-teman isikan perintah berikut ini: php artisan migrate untuk membuat sebuah migration di dalam database. Oke, setelah dijalankan php artisan migrate di dalam terminal, teman-teman, maka tabel-tabel berserta fieldnya juga otomatis tergenerate ke database, teman-teman, kayak gini, guys. Jadi database yang saya gunakan adalah database CRUD, di mana dia sudah tergenerate, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah teman-teman sudah memastikan bahwa sebuah migrate tadi yang kita buat sudah tersimpan di dalam sebuah database kita, maka kita lanjut untuk membuat menampilkan semua data post yang kita buat nanti. Oke, langkah pertama kita akan membuat controller post, di mana controller post ini dia akan pastikan menggunakan kita lanjut aja, teman-teman.
Jadi silakan jalankan di dalam terminal PHP Artisan Make Control Post Controller, di mana dia akan membuat sebuah kontrol di dalam membuat sebuah post controller dalam controller itu, teman-teman. Oke, jika perintah itu dijalankan maka teman-teman akan mendapat satu file controller baru yang bernama post controller di dalam sebuah folder app ttp controllers, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ubah masuk ke dalam post controller yang baru saja dibuat. Teman-teman bakal ubah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, saya akan masuk ke controller http controller, teman-teman. Oke, kita akan masuk ke post controller. Di sini saya sudah banyak sekali edit. Oke, di sini saya punya sebuah controller yang tadi saya buat. Saya sudah memasukkan kelasnya yang tadi dibuat, yakni akan ditampilkan di dalam public function index view, teman-teman. Jadi di sini kita akan tambahkan get post dan render view with post, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ketikkan aja $post, di mana post ini akan dihubungkan untuk melakukan sebuah tampilan view, teman-teman. Di sini return view, dia akan mengembalikan lagi post folder dari post index ini. Oke, setelah itu saya jelaskan sedikit tentang post controller, dimana di sini saya memiliki kelas controller post, request, view, ready response, storage. Oke, turun. Setelah itu di dalamnya juga terdapat post create, controller create. Di sini create akan menampilkan di dalam public function create view, di mana return view akan memanggil post create tersebut, teman-teman. Oke, sekarang untuk store-nya nanti dia akan menyimpan sebuah data kita akan isi aja return sesuai dengan ada yang di sini, teman-teman. Jadi farm request, redirect response, public function store, dimana dia akan merequest redirect response, teman-teman. Untuk validasi form, dimana dia akan memvalidasi request tersebut untuk image detail content, teman-teman. Oke, dimana di sini kita akan menambahkan upload image control juga, teman-teman. Di sini upload image-nya kita menggunakan image request file image. Dia akan mencari image, dimana image ini di dalam store public post. Di sini image dengan beberapa name, dimana di redirect to index dia akan return ke dalam sebuah root post index. Dia akan menampilkan sukses, data berhasil disimpan. Oke, sekarang untuk ke show, untuk control show-nya kita pakai view public function show, dimana stringnya ID untuk menampilkan sebuah get post by ID dengan post find or fail ID. Untuk render with post, return view dia akan mengembalikan sebuah post show data post.
Kita lanjut lagi untuk edit, teman-teman. Di sini editnya param return view, dimana public function dari edit itu adalah string id, dimana akan menampilkan sebuah get post by id dengan $post find or fail, dimana view dengan post ini dia akan mengambilkan sebuah view post edit di dalam post. Untuk update-nya parameter mix param id, return redirect response, public function update, request id, dimana validasi form ini this validasi request dimana ada image, title, content. Oke, habis itu kita akan menambahkan sebuah get post by id, dimana post ini akan sama dengan post, dimana dia akan mempunyai request if image is upload. Jika request dari file image, upload new image, image-nya request file image, teman-teman. Jadi kita akan menampilkan sebuah image, $image ini dia akan merequest file yang kita cari di dalam sebuah image. Untuk image store as, dimana dia akan mencari di dalam sebuah public post, dimana image ini akan dinamakan lagi, teman-teman. Untuk delete image, teman-teman, kita akan menambahkan ditambahkan controllernya di dalam storage delete, dimana dia ada di dalam public post $post. Untuk update post with new image terdapat $post, dimana $post ini merujuk kepada update, dimana dia akan mengupdate seperti image, title, dan content. Oke, jika salah maka dia akan menampilkan sebuah pesan jika update post without image $post update, teman-teman. Di dalamnya ada title, content. Oke, jadi untuk returnnya kembali redirect ke sebuah root dimana ada post dan index. Dia kalau sukses maka data berhasil diubah. Dan teman-teman, di sini ada public function destroy, dimana memiliki $id redirect response. Oke, dia memakai get post by id, dimana $post ini sama dengan post, dimana find or fail juga, teman-teman. Ada delete image juga, teman-teman. Kita tambahkan storage delete, dimana dia akan dipanggil dalam sebuah public post. Lalu untuk delete post juga kita tambahkan $post untuk delete, teman-teman. Untuk redirect to index, maka dia akan mengembalikan redirect tersebut ke dalam root sebuah post. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali bahwa return redirect ini akan merujuk kepada router, di mana dia akan menjalankan sebuah file index, di mana dia akan menunjukkan pesan sukses jika data berhasil dihapus. Oke, itu sekian dari post controller. Kita balik lagi ke halaman ini, kita lanjut lagi, teman-teman. Di sini sudah seperti yang saya jelaskan. Di sini akan menambahkan sebuah root, teman-teman, dimana kita akan buka file roots web, teman-teman. Kita akan ubah di dalamnya roots web. Oke, di sini saya mengubah bahwa di dalam
sebuah root yang kita akan jalankan, perintah root di dalam sebuah web itu akan resource sebuah post di mana dia akan menampilkan sebuah web kita di dalam kelas ini tuh. Oke, kita kembali lagi ke sini. Memastikan apakah root yang kita tambahkan sudah berhasil, maka kita akan menjalankan perintah di dalam terminal kita, teman-teman. Di dalam terminal yakni php artisan root list. Teman-teman tinggal buka saja terminal di dalam titik 3 ini, terminal, new terminal. Oke, setelah dijalankan, teman-teman bisa jalankan perintah yang tadi, php artisan root list, untuk melihat apakah sebuah root tersebut sudah dijalankan. Untuk selanjutnya kita akan membuat view dan menampilkan data, teman-teman. Di sini teman-teman akan menambahkan sebuah folder baru bernama post di dalam sebuah folder reserve view, views, dan di dalam folder post itu silakan teman-teman tambahkan file baru yang bernama index.blade.php. Oke, di sini sebuah kode dimana di dalam sebuah index blade ini akan ditampilkan di dalam sebuah halaman post, akan ditampilkan, teman-teman. Oke, di sini kita akan lihat di dalam root Laravel kita. Di sini saya sudah tambahkan, teman-teman pastikan teman-teman sudah jadi semua. Oke, kita buka di dalam research, views, dan posts, dimana dalamnya saya sudah menambahkan sebuah index blade, edit blade, create blade, dan show blade, dimana saya akan membuka index blade. Oke, di sini saya sudah ubah semua kode dalam index blade PHP, teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang ini sedikit. Di sini saya gunakan sebuah link rel yang akan dihubungkan ke sebuah link HTTP, sebuah bootstrap link CSS yang akan menampilkan sebuah style sheet, teman-teman. Oke, dia akan di sini juga, teman-teman. Untuk backgroundnya saya pakai blue, teman-teman. Di sini saya menggunakan untuk teksnya saya menggunakan H3 dan A5, dimana selamat datang teks, dan di bawahnya saya menggunakan card border no di class card body. Dan untuk linknya itu akan merujuk kepada root, dimana rootnya akan membawa kita ke sebuah post dan create, dimana kita akan tambahkan sebuah post create itu di dalam sebuah button tambah post. Maka kita akan berikan perintah link yang akan merujuk kepada root post create. Oke, setelah itu di dalamnya kita akan menambahkan sebuah tabel di mana ada berisi gambar, judul, konten, aksi yang mana kita akan membuat post create ini akan ditampilkan di dalam sebuah gambar, judul, konten, aksi ini, teman-teman. Oke, sekarang di sini ada for else dan for else post is post.
Oke, di sini kita akan menambahkan sebuah gambar lagi teman-teman. Alamat gambar dimana dia akan mencari aset itu di dalam sebuah, dia akan menyimpan image search ini ke dalam sebuah storage post, dimana post ini akan dikontrol di dalam kontrol yang kita buat. Jadi dia akan merujuk kepada file baru post. Oke. Di sini kita akan menambahkan sebuah post title, ada juga post content yang tadi kita buat. Setelah itu kita akan menambahkan sebuah form on submit, dimana dia akan merujuk kepada return confirm, dimana apakah Anda yakin. Dia akan memunculkan sebuah pesan dimana itu dia akan dijalankan action di dalam root post destroy yang tadi kita buat. Dollar postnya ID, dimana dia akan metodenya post. Oke. Dia akan ditambahkan lagi, kita akan tambahkan lagi link untuk root yang merujuk kepada post dan show. Ada juga post root yang merujuk kepada post dan edit yang berada di bottom tombol show dan edit. Di sini dia akan merujuk kepada root akan membawanya kepada post dan show. Oke. Di sini kita tambahkan lagi ref dan method delete, dimana method delete ini akan merujuk kepada button submit, dimana dia akan ketika ditekan buttonnya dia akan merujuk kepada method delete yang nanti kita buat. Oke, teman-teman, di sini ada juga empty yang saya jelaskan. Untuk div class-nya data post belum tersedia jika kita tidak mengisi, teman-teman. Oke, di sini and for else tidak ada, jadi langsung aja kita lanjut ke post link. Jadi dia akan mengarahkan kita kepada post link. Oke, di sini saya juga mengambil dari scriptnya, mengambil dari Bootstrap dan Cloudflare. Kalau teman-teman bisa pakai yang lainnya nggak apa-apa. Oke, sekarang kita di sini menambahkan sebuah script untuk sebuah message, dimana jika session dari itu sukses, maka dia akan menampilkan bahwa sukses itu berhasil. Jika tidak, maka session dari error itu akan gagal. And if scriptnya HTML. Oke. Setelah itu kita menuju kepada apa tadi saya jelaskan. Ini kita menuju kepada create, teman-teman. Oke. Create, kita jelaskan create dulu, teman-teman. Dimana di sini create blade ini yang terhubung di dalam sebuah index blade itu. Oke, dia ditambahkan sendiri, dimana saya menggunakan lagi sebuah link dari Bootstrap, link style sheet yang akan mengatur tampilan dari web kita. Di sini saya menggunakan form action, dimana dia akan diatur oleh router akan merespon ke post dan store di dalam sebuah form yang kita dibuat, dimana di sini form group, dimana segambar. Untuk gambarnya kita tambahkan lagi di sini, teman-teman. Untuk menambahkan, maka kita akan menambahkan sebuah gambar, sebuah title, judul, dan gambar sesuai dengan perintah-perintah yang telah dibuat. Maka untuk
input sebuah gambar ini kita akan mencari dalam file, teman-teman. Di dalam file itu kita akan merujuk kepada post from control error image. Jadi jika dia tidak ada maka dia error. Untuk pesan errornya kita image-nya dia akan ditampilkan jika tidak diisi. Oke, di sini ada juga untuk label judul. Untuk input judulnya kita menggunakan input type text, di mana kontrolnya error title jika itu message-nya akan ditampilkan. Oke. Masukkan judul. Oke. Kita turun lagi, dimana di sini ada juga konten, dimana dia berisi text area kelas. Dalam form control dia ada error content, dimana dia akan menampilkan message error juga, teman-teman. Kalau tidak diisi dia akan muncul masukkan konten post. Di sini untuk create blade-nya juga akan ditambahkan button yang dinamakan sebagai simpan dan reset, dimana dia sudah akan tersambung ke dalam sebuah create post. Oke, di sini saya juga menambahkan beberapa script, dan ini untuk editor replace untuk ke dalam konten. Oke, kita lanjut lagi ke edit, dimana setelah kita buat, kita mengedit, dia hampir sama seperti create, cuman dia agak ubah sedikit di dalam editnya. Dia menggunakan link yang sama, dimana dia hanya root post update. Jadi dia menuju kepada update, dimana dia akan kembali lagi ke dalam sebuah halaman edit blade. Jadi dia akan letakkan kembali sesuai dengan yang ingin diubah. Dia hampir sama seperti create. Konten juga ada, teman-teman. Yang bedanya di sini adalah dia sebagai update, edit, dan button yang ini adalah update dan reset. Oke. Replace content sama. Oke, kita kembali lagi, kita akan buka show blade PHP, dimana di sini adalah detail data post. Dia akan ditampilkan di dalam show blade, maka dia akan merujuk kepada dia akan ditampilkan yakni sebuah div class image search, dimana asetnya di dalam sebuah storage post, dimana post itu $post image. Dia akan ditampilkan yakni image, sebuah title, judul, dan sebuah konten yang diisi. Oke, itu di dalam sebuah show blade PHP, teman-teman. Sampai di situ. Untuk storage linknya nanti kita tambah, nanti dia munculnya di sini, teman-teman, setelah ditambahkan di dalam post ini. Oke. Saya akan menampilkan sebelum kita masuk ke untuk memunculkan sebuah website yang terbuat, maka kita akan tulis control PHP artisan serve. Oke, di sini saya sedang
masuk ke dalam sebuah Laravel CRUD, dimana di dalam pause sesuai dengan route yang telah kita buat, maka kita akan tambah pause. Nah, dimana di sini dia merujuk kepada create, teman-teman. Kita akan memilih gambarnya. Gambarnya akan merujuk kepada file manager kita, teman-teman. Oke, di sini kita akan tambahkan sebuah gambar ini aja, teman-teman. Yang ini aja, open. Dia sudah memilih sebuah gambar, maka dia akan membuat namanya sendiri di sini. Judulnya terserah teman-teman aja. Saya di sini www agent. Kampus. Untuk kontennya kita isi aja 2324354. Kita simpan. Oke. Dia tersimpan. Oke, di sini sudah muncul, dimana kita menambahkan gambar kampus dan kontennya ini. Coba kita edit. Kita edit dulu, teman-teman. Nah, di sini dia berkode edit. Kita akan mengedit 234 aja. Oke. Untuk 234-nya, jadi kontennya sudah berubah. Kita tinggal tunggu aja. Oke, dia berhasil, data berhasil diubah. Sekarang coba kita hapus. Dan dia memunculkan apakah Anda yakin. Kita oke aja. Apakah berhasil dihapus? Dimana di sini kita sudah menghapus, jadi tidak ada lagi yang tersedia di sini, teman-teman. Oke. Tapi kita tambahkan dulu untuk melihat show-nya. Dimana kita akan tambahkan kampus. Kita akan tambahkan Maria. Kita simpan. Kita akan show. Oke, teman-teman, sudah. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.